Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Harinan Akis Suratman dengan NIM 400305196500052. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara menghitung portal sederhana 2 dimensi menggunakan software SAP 2000. Jadi teman-teman, video ini dibuat yaitu untuk memenuhi sebuah syarat kelulusan ujian tengah semester pada mata kuliah analisa struktur. Baik teman-teman, kita langsung saja ke masalah yang akan kita hadapi, yaitu di sini kita menghadapi kasus konstruksi portal 2 dimensi, yang mana portal 2 dimensi ini tidak simetris ya teman-teman. Tidak simetris karena batang A dan batang B tidak memiliki panjang yang sama. Di sini kita diperintahkan untuk menampilkan sebuah reaksi tumpuan dan menampilkan sebuah bidang gaya dalam ya teman-teman. Adapun di sini sebuah beban-beban yang akan kita masukkan, yaitu di sini beban secara distribusi dan beban secara memusat. Oke, untuk huruf A dan B ini kita akan ganti karena NIM saya 052, maka huruf A ini kita ganti 2 dan huruf B ini kita ganti angka 5 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke software SAP 2000. Di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 22 ya teman-teman. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat terlebih dahulu model strukturnya teman-teman. Yaitu caranya klik file, kemudian new model. Kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman. Karena kasus kita portal 2 dimensi, maka template yang akan kita gunakan yaitu 2D frames. Tapi sebelum kita memilih template ini, kita perlu memerhatikan terlebih dahulu apa satuan yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan satuan kilonewton meter ya teman-teman. Maka di sini kita ganti kilonewton meter, kemudian kita pilih 2D frames. Oke, akan muncul seperti ini. Portal frame dimensionnya kita akan ganti, number of stories kita ganti 1 karena portal ini satu lantai ya teman-teman. Makanya kita ganti angka 1, kemudian number of base kita ganti 3 karena di sini kita memiliki 3 number base atau 3 bentang arah horizontal ya teman-teman. Oke, untuk gridnya kita cek di sini, klik, kemudian kita custom ya teman-teman. Di sini edit grid. Nah, akan muncul seperti ini. Karena di sini kita dihadapi oleh sumbu berdasarkan sumbu X dan Z, maka di sini kita ganti grid X dan grid Z saja yang kita ganti. Kita ubah grid X-nya dulu, kita ganti 0 karena di sini posisinya 0. Kemudian di sini kita ganti 1 karena di sini 1 ya teman-teman jaraknya. Kemudian di sini titik C kita ganti 1 tambah 1,2 tambah 2 yaitu 4,2. 4,2. Kemudian di titik D kita ganti 4,2 ditambah 1 yaitu 5,2. Nah, setelah grid X yang kita ganti, kemudian kita ganti grid Z. Di sini kita memiliki total panjang yaitu 5,22 ya teman-teman. Langsung saja kita input 5,22. Oke, setelah kita input semuanya, maaf teman-teman, di sini pada grid X kita ganti bukan 5,22 yaitu 5,2. Oke. Kita klik OK. Kemudian kita uncheck restraints-nya. Klik OK. Nah, di sini telah tampil model strukturnya teman-teman. Karena di sini batang ini kita tidak diperlukan, yaitu maka kita delete saja. Kemudian batang ini juga kita delete, itu klik batangnya kemudian delete. Nah, selanjutnya teman-teman, karena di sini kita dihadapi oleh portal yang tidak simetris, maka kita ganti batang ini menjadi
dipendekkan gitu ya teman-teman. Caranya yaitu kita membuat titik baru, caranya draw, kemudian draw special join. Nah, di sini karena beda tinggi antara batang A dan batang B, kita ganti sejauh 1,22. Dari mana teman-teman? Dari 5,22 dikurangi 4 ya teman-teman. 1,22. Kita ganti karena kita akan menggeser secara sumbu Z, maka kita isi di sumbu Z sebesar 1,22 meter. Oke. Nah, kita memiliki titik baru ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menggeser titik sebelumnya ke titik yang baru, yaitu caranya, maaf, ini kita hapus. Nah, caranya yaitu draw, kemudian set receive element mode. Nah, di sini kita akan menggeser atau mendrag titik sebelumnya ke titik yang baru. Kita geser. Oke teman-teman, sekarang model strukturnya sudah sama persis seperti soal ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita memiliki tumpuan sendi di titik A dan tumpuan roll di titik B. Maka kita akan ganti caranya, klik poin yang akan kita beri tumpuan, kemudian assign, join, restraints. Nah, di sini kita akan dihadapi oleh banyak tumpuan ya teman-teman, karena kita di titik A ini tumpuan sendi. Apply. Nah, oke teman-teman. Ya, sekarang sudah terganti ya teman-teman. Jangan lupa kita mengklik terlebih dahulu poin yang akan kita beri tumpuan. Selanjutnya di sini tumpuan B kita akan ganti, yaitu sama caranya, klik titiknya, kemudian assign, join, restraints. Nah, karena di titik B ini menggunakan tumpuan roll, maka kita menggunakan tumpuan roll, apply. Nah, oke, sudah terganti ya teman-teman untuk tumpuannya. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan beban-bebannya teman-teman. Di sini ada beban secara distribusi dan beban memusat. Kita akan terlebih dahulu memasukkan beban distribusinya. Caranya yaitu klik batang yang akan kita beri beban, kemudian assign. Selanjutnya kita pilih frame loads. Karena bebannya secara distribusi, kita pilih distribute. Kemudian akan muncul seperti ini. Karena beban yang akan kita berikan berdasarkan sumbu Z, maka di sini load direction-nya kita ganti berdasarkan sumbu Z ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih absolute distance from NI. Kita masukkan jaraknya. Karena pada titik ini jaraknya 0, maka kita isi 0. Dan di titik ini kita jaraknya 1, maka kita isi sebesar 1 meter. Untuk bebannya sebesar 20 kN meter. Sini oh ya teman-teman, karena ini menghadap bawah, maka kita pilih minus sebesar 20, kemudian minus 20. Kita pilih apply. Oke, sudah sesuai teman-teman. Selanjutnya beban yang kedua yaitu masih secara distribusi, namun berbentuk segitiga ya teman-teman. Caranya sama, kita klik batang yang akan kita beri beban, kemudian assign, join, maaf teman-teman, frame loads ya teman-teman. Frame loads, kemudian distribute. Nah, di sini sama ya teman-teman. Berdasarkan sumbu Z, sudah load direction-nya Z, kemudian absolute distance from NI. Selanjutnya, karena kita akan memberi beban dari titik ini 1,2 ke titik ini 4,2, maka kita memberikan jaraknya di sini yaitu 1,2 dan 3,2. Untuk bebannya, karena di sini tidak terdapat beban, maka kita isi 0. Dan di sini kita memiliki beban 8,5 ya teman-teman. Minus 8,5. Oke, kita apply.
Nah, sudah muncul ya teman-teman. Oke, beban secara distribusi sudah kita input semuanya. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan beban secara memusat. Ada P1 dan P2 ya teman-teman. Kita masukkan terlebih dahulu P1. Caranya klik titik yang akan kita beri beban, kemudian assign frame load, join load, kita pilih force. Nah, karena lagi-lagi kita akan memasukkan beban secara sumbu Z, maka kita isi di force global Z sebesar 12 ya teman-teman. Di sini kita isi minus 12. Apply. Oke teman-teman. Sekarang selanjutnya kita isi P2. Caranya sama. Klik batang yang akan kita beri beban, kemudian assign frame loads, kemudian point. Oke. Pada beban P2 ini karena berdasarkan sumbu X, maka kita ganti load direction-nya menjadi X. Oke, kita ganti absolute distance from NI. Jaraknya kita beri dari titik tumpuan B ini teman-teman sebesar 3,22 teman-teman. Maka kita isi sebesar 3,22 dengan beban sebesar 7,5. Kita isi 7,5. Oke, kita apply. Nah, sudah terinput ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, setelah kita menginput semua beban-bebannya, maka kita akan melakukan analisis. Sebelum melakukan analisis, di sini karena beban matinya masih belum ada teman-teman, maka kita mengubah terlebih dahulu beban matinya menjadi 0 ya teman-teman. 0, kemudian modify, kita pencet OK. Nah, setelah itu kita akan melakukan analisis ya teman-teman. Caranya yaitu analyze, kemudian set analysis option, kita pilih XZ plane, kemudian OK. Selanjutnya analyze lagi, run analyze. Nah, di sini modalnya kita do not run. Run now. Nah, di sini akan muncul otomatis menyimpan ya teman-teman. Kita harus menyimpan terlebih dahulu. Di sini kita isi UTS analisa struktur. Oke teman-teman, save. Nah, kita tunggu teman-teman. Ini adalah reaksi yang diberikan oleh SAP 2000 nya teman-teman. Di sini kita akan start animation. Kita sedang menunggu software SAP ini menghitung teman-teman. Oke, kita tunggu software ini menghitung apa yang akan terjadi setelah kita memasukkan beban-beban tadi yang sudah kita masukkan ya teman-teman. Apa yang akan terjadi? Oke. Nah, ini teman-teman yang terjadi. Di sini terjadi sebuah reaksi goyangan ya teman-teman. Setelah kita masukkan kembali ketika kita masukkan beban-beban tadi. Oke, kita stop animation. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menampilkan sebuah reaksi tumpuan dan bidang gaya dalam. Oke, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu reaksi tumpuannya teman-teman. Caranya yaitu display, kemudian show force and stress. Kita klik OK. Nah, jadi ini ya teman-teman. Untuk reaksi tumpuan di sini ada RAV sebesar 16,46, RAH sebesar 7,5 dan RBV sebesar 24,04. Selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk menunjukkan bidang gaya dalam. Caranya yaitu display, kemudian show force and stress, kemudian kita pilih frames
cables and tendons. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Jika kita akan menampilkan sebuah bidang N, kita pilih axial force. Kemudian untuk angkanya kita pilih show values, kemudian apply. Nah, akan muncul bidang N-nya teman-teman. Selanjutnya jika kita ingin menampilkan bidang D atau gaya lintang, kita pilih shear 2 strip 2. Apply. Nah, ini teman-teman, software SAP 2000 sudah menghitung otomatis gaya lintangnya teman-teman. Jika kita akan melihat gaya torsinya, kita pilih torsi. Nah, karena tidak terjadi reaksi apa-apa, maka torsi tidak ada. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat gaya M ya teman-teman. Bidang M atau gaya momen. Di sini kita pilih momen 3 strip 3, kemudian apply. Nah, di sini muncul gaya-gaya bidang M di sini. Teman-teman, SAP 2000 ini menghitung secara otomatis. Oke teman-teman, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya akan memberikan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat struktur ini, yaitu yang pertama satuannya tadi teman-teman. Jangan lupa mengubah satuan terlebih dahulu menjadi apa yang kita butuhkan, begitu teman-teman. Kemudian selanjutnya reaksi tumpuannya. Kita lihat apakah itu sendi ataupun roll ataupun jepit, itu bisa diatur ya teman-teman. Selanjutnya untuk pembebanan, kita tadi ada pembebanan secara distribusi dan pembebanan secara memusat ya teman-teman. Oke teman-teman, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf bila dalam menyampaikan saya banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.